Aku menceritakan tentang seorang perempuan tangguh, perempuan yang bisa mengalahkan dunia, sosok yang pantas ia tiru untuk bekal di masa depannya nanti. Dan sosok itu adalah kamu. Ibu, berjanjilah padaku, jika suatu hari nanti kamu bertemu dengan penggantiku, tolong sampaikan salamku kepada pria itu. Jaga anak ini baik-baik, karena aku begitu menyayanginya. Selamat malam teman-teman, selamat datang di YouTube Suara Telepon. Dan kamu masih mendengarkan aku, Fauzi Radian. Kamu bisa cari aku di Instagram dengan username @kecabut, atau kamu bisa langsung aja subscribe ke channel YouTube ini. Dan terima kasih teman-teman buat kamu yang sudah share konten ini dan kamu sudah subscribe ke YouTube Suara Telepon. Masih dengan 30 hari bercerita, dan di episode ke-5 apa 6 ya, aku lupa. Gak kerasa teman-teman, dan hari ini aku akan membacakan sebuah cerita dengan judul Dongeng. Sebuah cerita yang dibacakan dan ditulis oleh Fauzi Radian. Dongeng. Banyak orang bilang seorang anak perempuan akan lebih dekat dengan ayahnya. Dan ini adalah sebuah cerita tentang ayah yang sangat menyayangi anak perempuannya. "Nak, udah sikat gigi belum?" teriak Ani dari dapur. Ani adalah seorang ibu yang sangat cantik. Seorang ibu yang bisa menjadi panutan untuk anaknya kelak. Karena ia adalah sosok wanita yang kuat. Sosok wanita yang rela bekerja untuk menghidupi anaknya dan begitu mencintai suaminya yang bernama Rudi. "Kok gak jawab-jawab sih?" Ani sedang mencuci piring di dapur bergumam dalam hati. Penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh anaknya, Ani bergegas menuju kamar sang buah hati. Terlihat Rudi sedang berdiri di samping anaknya yang sudah tertidur pulas, sedang memberikan sebuah dongeng kepada anak perempuannya. Di depan daun pintu, Ani hanya bisa memandangi mereka berdua sambil tersenyum, menandakan ia begitu lega karena Rudi selalu ada untuk anaknya ketika ia dibutuhkan. "Ayah," sapa Ani dari belakang Rudi. "Iya, Bu." Rudi menjawab sapaan Ani, tapi tidak menolehkan kepalanya sama sekali. Ia memilih untuk memandangi anak perempuannya sambil duduk di sebuah kursi kayu yang selalu Ani siapkan untuk Rudi duduk di samping ranjang anak itu. "Hari ini ngasih dongeng apa, Ayah?" tanya Ani kepada Rudi sambil berjalan mendekati Rudi dan ikut duduk di sebelahnya. Aku menceritakan tentang seorang perempuan tangguh, perempuan yang bisa mengalahkan dunia, sosok yang pantas ia tiru untuk bekal di masa depannya nanti. Dan sosok itu adalah kamu, jawab Rudi memandangi Ani yang sekarang sudah duduk di sampingnya. Sudah menjadi kebiasaan Rudi, setiap malam sejak anak perempuannya masih di dalam kandungan, ia selalu memberikan sebuah dongeng kepada anaknya. Dongeng yang ia sisipkan nilai-nilai kehidupan agar sang anak perempuan nanti bisa menjadi manusia yang baik di masa depan. Ani dan Rudi hanya menatap ke arah anak perempuan mereka. Sesekali Ani menangis haru, air matanya menetes. Tidak deras, hanya menetes satu persatu melalui mata kanannya, menandakan ia sangat bahagia. "Ibu, berjanjilah padaku, jika suatu hari nanti kamu bertemu dengan penggantiku, tolong sampaikan salamku kepada pria itu. Jaga anak ini baik-baik, karena aku begitu menyayanginya," jawab Rudi memecahkan suasana hening di dalam kamar. "Ayah, andaikan kamu tahu isi hatiku. Jika aku bisa mengulang waktu dan kembali ke masa lalu, aku akan tetap memilihmu. Seorang laki-laki paling bertanggung jawab yang pernah aku kenal di dalam hidupku. Aku tidak pernah menyesal dengan apa yang sudah pernah kita lewati," jawab Ani kepada Rudi. Di dalam kamar anak perempuannya, mereka berdua berbincang.
Sebuah kamar yang dihiasi dengan pernak-pernik kesukaan gadis mungil, dan tidak lupa sudut-sudut dinding terpajang beberapa foto keluarga dan sang ayah. Ani sengaja memasang foto itu agar anak perempuan ini selalu ingat bahwa ada kedua orang tua yang selalu sayang kepadanya. "Ibu, jika siang hari aku sedang tidak ada di sini, apakah ia pernah bertanya di mana keberadaanku?" Tanya Rudi lagi kepada Ani. "Iya, dia sering bertanya, 'Ayah kemana, Bu?' Aku selalu menjawab, 'Ayah sedang bekerja, Nak.' Bagaimana bisa dia tidak merindukan sosok ayahnya? Sejak dalam kandungan, ia sudah mendengar suaramu, dan kamu adalah laki-laki pertama yang sangat dikaguminya." Jawab Ani kepada Rudi yang terlihat gusar dan mengusap matanya karena tidak ingin terlihat ia sedang menangis. "Lalu apakah sekarang ia bisa mendengarku?" Tanya Rudi lagi kepada Ani dengan mata yang berbinar. "Pasti bisa. Meskipun ia sudah tertidur lelap, tapi aku yakin indranya bisa merasakan kamu ada di sisinya. Rasa sayang dan hangatmu begitu besar. Bagaimana bisa dia tidak merasakannya?" Jawab Ani menenangkan Rudi. Mendengar jawaban dari Ani, Rudi bisa sedikit tenang. Kali ini ia memalingkan pandangan dari anak perempuannya dan beralih kepada Ani, istrinya. Dia melihat wajah Ani dalam. Mereka saling menatap dan keduanya tersenyum manis, tanda mereka begitu saling mencintai. "Ibu, maafkan aku. Aku merasa tidak bisa bertanggung jawab sekarang, karena kamu harus bekerja sendirian. Seharusnya dulu aku mendukung bakat alamimu yang bisa melihat hantu. Mungkin sekarang kamu sudah bisa menjadi orang terkenal dengan bakat itu, atau bahkan menjadi seorang penulis buku." Jawab Rudi kepada Ani sambil tersenyum kepadanya. "Ayah, aku sudah pernah bilang kan, kamu adalah laki-laki yang paling bertanggung jawab yang pernah kami kenal. Tidak perlu khawatir, bahkan malaikat pun tahu kamulah laki-laki yang paling sayang pada kami. Pada kecelakaan tahun lalu, kamu bahkan rela mengorbankan dirimu untuk melindungi kami. Kamu memeluk kami erat sebelum terjadi tabrakan itu. Pelukan terakhir yang pernah kami dapatkan dari kamu. Pelukan paling tulus. Pelukan dari seorang ayah yang sangat mencintai keluarganya. Terima kasih sudah pernah hadir di dalam hidupku. Karena itulah, aku selalu sayang padamu."